Assalamualaikum Bu Yuni, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Anita. Gimana kabarnya Bu Yuni Bagaimana hari nih? ini? Alhamdulillah sehat Bu Anita. Bu Anita kok kelihatan seperti kurang bersemangat, lesu. Apa yang ingin diobrolkan nih Bu Anita? Mau ngobrol apa nih? Iya nih Bu Yuni, saya itu ketemu Bu Yuni, rencana saya itu pengen sharing-sharing gitu Bu Yuni. Saya itu punya masalah nih Bu Yuni, di kelas itu saya punya ya satu anak, satu sih ya, itu dia itu kayak kurang semangat gitu loh Bu Yuni dalam Hmm, kegiatan belajar, kurang aktif, kemudian juga apabila saya menerangkan juga agak cuek, dan juga hmm, kalau ada tugas itu misalnya PR hanya beberapa kali mengerjakan Bu Yuni. Nah, selain hmm, itu juga dia punya perilaku yang usil dan juga kadang ya hmm. berkata kurang pantas gitu Bu. Nah, jadi dengan salah satu siswanya siswa yang kurang aktif, terus terkesan cuek dengan pembelajaran begitu ya Bu ya. Nah, kemudian juga selain itu siswanya tersebut juga apa itu usil begitu nggih? Oke, iya baik Bu Anita. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih Bu Anita nih, eh, apa sih tujuan yang Bu Anita harapkan dari sesi percakapan kita kali ini tuh apa sih Bu? Baik Bu. Untuk sesi percakapan kita ini nanti saya harapannya ya saya bisa menemukan jalan keluar Bu. Gimana saya itu berharap siswa saya tadi yang kurang aktif atau masih malas belajar, saya ingin punya siswa dia itu lebih bersemangat begitu Bu. Kemudian Oke, oke. juga dari perilaku-perilaku yang suka usil, jahil Hmm, itu harapan saya itu bisa dikurangi begitu Bu. hmm, Yang hmm. tadi kadang suka itu ya Bu berkata yang kurang sopan, saya harap ya eh, bisa menghilangkan kata-kata tersebut begitu Bu. Oke, berarti dari sesi coaching ini nanti Bu Anita berharap bahwa Bu Anita akan menemukan jalan keluar terkait dari permasalahan yang Bu Anita sedang hadapi, yaitu untuk menghadapi muridnya Bu Anita yang tadinya katanya kurang bersemangat ya Ibu ya, kemudian juga cuek dengan pembelajaran, berarti itu artinya kurang kesadaran diri dalam belajar ya Bu ya. Ya, Kemudian juga suka usil dengan temannya, kemudian juga apa sering berkata agak kasar begitu nggih Bu ya, nggih? ya. Oke, Nah, Bu Anita, sebelumnya untuk poin yang pertama dulu nih Bu Anita. Tadi kan ada beberapa poin permasalahan ya Bu ya. Untuk yang pertama ini terkait dengan kurang kesadarannya siswa tersebut dalam belajar. Ini menurut pikiran Bu Anita itu kesadaran diri ketika siswa dikatakan sudah punya kesadaran diri itu idealnya itu seperti apa, Bu? Begitu. Ya, baik Bu. Kalau menurut saya pribadi, siswa Hmm, yang memiliki kesadaran diri itu ada siswa yang mampu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, Bu. Ketika saya menjelaskan, anak tersebut bisa menerima, mendengarkan dengan baik. Kemudian ketika saya beri tugas juga beliau bisa anak tersebut juga bertanggung jawab mengerjakan tugasnya begitu, Bu. hmm. Oke, berarti idealnya menurut Bu Anita itu murid yang bertanggung jawab adalah ketika kita sedang menjelaskan, murid Bu Anita itu mendengarkan dengan baik, dan ketika diberi tugas juga mengerjakan dengan baik ya, Bu ya. Oke, nah kira-kira terkait dengan kesadaran diri yang dimiliki siswa Bu Anita tadi, itu penyebabnya apa, Bu? Kalau penyebabnya itu tadi mungkin karena dia merasa jenuh, Bu. Mungkin kegiatan Hmm, belajar yang saya lakukan hanya itu-itu saja mungkin ya, Bu. Sehingga hmm, dia itu tidak ada rasa tertarik untuk memiliki keinginan untuk mengerjakan tugasnya begitu, Bu. Tetapi saya itu pernah, Bu, baru kemarin saya lakukan, saya hmm, itu melakukan kegiatan yang agak lain begitu. Saya memberikan berupa gambar, kemudian ada yang video dan juga ada seperti sudut baca, Bu. Nah, hmm, ternyata dari kegiatan belajar yang saya lakukan ini tadi, saya menyimpulkan, saya perhatikan, oh
anak ini itu ternyata cenderung ke bisa menangkap apa informasi itu dari gambar ini tadi Bu. Gitu. Oh, oke. Berarti setelah Bu Anita kemarin melakukan beberapa media yang disiapkan dari gambar, kemudian video, ada sudut baca, anak tersebut ternyata lebih tertarik ke gambar ya Bu Anita. Oke, Betul. dari penjelasan Bu Anita tadi itu menurut Bu Anita apa yang harus dilakukan Bu Anita selanjutnya nih? Kalau sudah mengetahui bahwa anak tersebut ternyata suka gambar. Ya, mungkin untuk menarik perhatiannya anak tersebut agar anak tersebut juga terdorong untuk melaksanakan kegiatannya, mungkin dari yang bisa saya simpulkan anak ini suka gambar. Oh, berarti saya mungkin akan lebih sering menggunakan dalam memberikan tugas itu berupa gambar kepada anak tersebut begitu Bu. Berarti Oke. sesuai keinginannya dia, sesuai kesukaannya dia, sesuai minatnya dia begitu. Oke, jadi nanti pembelajaran berikutnya Anita akan memberikan media dalam bentuk gambar sesuai Ya, minatnya, begitu ya Bu ya? Oke. oke. Mungkin selain dalam media pembelajaran, mungkin ada Bu yang harus dilakukan. Mungkin yang harus saya lakukan adalah ini ya Bu. Saya sama ini menasehati Bu, menasehati anak Oke. Mm, tersebut, mm, pendekatan, kemudian mm. juga ini Bu, saya itu berkomunikasi dengan orang tua sehingga saya di sekolah ini saya ya menasihati anak tersebut, membimbing anak tersebut, kemudian di rumah juga orang tuanya juga mengarahkan ke hal-hal yang baik gitu. Oke, luar biasa. Berarti selanjutnya Bu Anita butuh kolaborasi lagi yang lebih intens antara Iya, Bu Anita dengan wali murid ya Bu ya. Oke, jadi di sekolahan nanti Bu Anita yang memberikan nasihat, kemudian juga memberikan pendekatan, kemudian yang di rumah tetap orang tua yang harus memberikan nasihat, pendekatan ya Bu ya. Oke, ya ya Bu Anita luar biasa. Oke, berarti dari dua tadi apakah ada cara lain yang perlu Bu Anita terapkan nih untuk semakin mendorong kesadaran diri siswa tadi? ya mungkin itu tadi ya Bu, saya rasa dengan mengubah gaya belajarnya itu tadi Bu, saya Oke. melakukan nggih, Mm-mm. namanya diferensiasi nggih Bu. Oke. Dengan anak tadi yang suka gambar mungkin saya akan lebih memberikan tugas tambahan untuk tadi yang berupa gambar begitu Bu. Oke, berarti juga memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi Ya, sesuai kebutuhan siswanya tadi, ya. yaitu dalam bentuk gambar ya, Bu. Oke, luar biasa. Oke, oke Bu Anita, untuk poin pertama, cara-cara yang Bu Anita akan terapkan itu masihkah perlu ditambahi lagi atau bagaimana? Mungkin saya rasa cukup itu dulu Bu. Oke, cukup itu ya Bu ya luar biasa tetapi. Oke, untuk poin kedua Bu, tadi siswanya Bu Anita katanya usil, suka mengganggu Ya. temannya. Nah, akhirnya juga temannya tetap eh, secara tidak sengaja kan memang terganggu perhatian dalam pembelajarannya ya Bu Anita ya. Oke, nah selama ini ketika menghadapi siswa tersebut, apa yang sudah Bu Anita lakukan? Baik Bu, untuk selama ini yang saya lakukan itu hanya masih sekedar menasihati Bu untuk ya Oke. anaknya sudah besar nggih, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik ya harus dijalankan, yang buruk ya ditinggalkan, seperti itu. Kemudian selain saya mendekati, saya menasihati, saya juga minta tolong dengan temannya nih Bu. Siapa tahu mungkin dengan temannya itu lebih nyaman gitu karena teman bermain mungkin merasa lebih asik. Saya juga memberitahu kepada temannya itu tadi untuk mengarahkan si anak tersebut agar berperilaku yang baik begitu Bu. Oke, berarti selama ini Bu Anita sudah melakukan pendekatan ya Iya. Bu ya. Oke, Hmm. tetapi masih kurang sepertinya nggih. Oke, Kurang. Bu Anita terus mencari cara lain yaitu sama-sama pendekatan. Tetapi kali ini tertarik Bu saya Bu. Jadi ada tutor sebaya ya Bu ya. Oh, Oke, iya. berarti dari penjelasan Bu Anita tadi tutor sebaya itu ternyata tidak hanya hal akademik ya Bu ya. Bisa Ya. juga dari
hal sikap ya. Oke, Betul. itu ini apa namanya ide yang luar biasa Bu. Jadi Bu Anita meminta bantuan teman dekatnya untuk mungkin menasehati si siswa tersebut nggih, dengan harapan kalau dengan teman dekat itu lebih gampang begitu ya Bu ya. Oke luar biasa. Nah selain itu Bu, mungkin Bu Anita sudah melakukan pendekatan, kemudian juga meminta tolong temannya juga untuk mendekati. Adakah hal yang lain lagi coba Bu? Kalau hal yang lain menurut saya ini Bu, komunikasi dengan orang tua yang lebih intens karena selama ini memang saya berkomunikasi dengan orang tuanya akan tetapi mungkin Mhm. intensitasnya yang kurang Bu, hanya sekedar Oh. apa gitu. Kalau ada perlu apa kan kita komunikasi. Mungkin kalau dalam hal ini kita akan lebih sering gitu ya. Sehingga Oke. saya ini dan orang tuanya anak tersebut bisa berkolaborasi aktif begitu Bu di rumah bagaimana begitu. Jadi saya tahu perkembangannya apa yang harus dilakukan orang tua dalam membimbing di rumah begitu Bu. Oke, luar biasa. Berarti semakin menambah keintenannya untuk berkolaborasi serta berkomunikasi dengan orang tua terkait dengan perkembangan anaknya. Begitu ya, Bu ya? Oke, Ya. luar biasa. Oh, berarti sudah ada beberapa cara nih dari Bu Anita nih. Heeh, pendekatan teman, pendekatan Bu Anita, dan juga ada kolaborasi. Oke, adakah lain lagi mungkin, Bu? Mungkin itu dulu Bu. Saya coba. Oh, itu. Oke oke, siap 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 siap. Nah, oke. 3 cara yang sangat luar biasa kalau menurut saya, Bu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Bu, tadi juga, siswa Bu Anita tadi, sepertinya perkataannya agak kasar, begitu ya, Bu, ya? Ya. Oke. Nah, kira-kira, yang ada di pikirannya Bu Anita nih, kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Siswa tersebut kok sering berkata kasar? Ya, itu saya pernah mendekati Bu anak tersebut ya sharing begitu. Saya ingin cari tahu, kok kamu bisa dapat kata itu, bisa mengucapkan kata tersebut itu dari mana? Saya rasa kalau orang tua itu tidak mungkin, nggih, kalau saya rasa itu orang Mhm. tua tetap mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Nah, anak tersebut memang menjawab bukan dari orang tua, akan tetapi malah dari kakaknya sendiri nih Bu. Kakaknya itu Mmm. sudah besar. Nah, kemungkinan pikiran saya kalau kakaknya sudah besar mungkin pergaulannya kan lebih luas gitu sehingga mungkin kata tersebut didapatkan kakaknya kemudian malah menjadikan efek terhadap si adiknya ini tadi murid saya gitu Bu. Oh gitu, iya iya, bener bener. Berarti kesimpulannya, apa, pengaruh, lingkungan ya, Iya, dan pergaulan itu juga sangat penting ya, Bu. Oh berarti dari Kakaknya, tentu saja betul menurut Bu Ainita semua orang tua pasti mengajarkan hal yang baik terhadap anaknya, tetapi kita kan tidak tahu pergaulan ya, Bu, oke. Karena seperti kita ketahui bahwa anak itu kan peniru ulung, jadi dia bisa meniru apapun, perbuatan yang dilakukan oleh keluarganya ya, dalam hal ini tadi kakaknya ya, Bu, ya? Oke, selain itu mungkin, Bu, ada penyebab lainkah? saya rasa itu selain hal pergaulan itu tadi karena penggunaan gadget Bu. Dengan menggunakan gadget kan kita bisa bermain media sosial, bisa menonton apa walaupun kartun atau game-game apa begitu nggih Bu. Saya rasa dalam penggunaan gadget ini juga ada dampak positif dan negatifnya. Nah, menurut saya kalau siswa saya ini tadi malah cenderung meniru yang hal negatifnya begitu. Iya. Oh, berarti selain pergaulan, ya, selain lingkungan tadi dia meniru dari kakaknya juga pemakaian gadget ya, Bu? Iya, tetapi untuk anak itu memang karena anak memang kan belum bisa membedakan dampak positif dan dampak negatif ya, Bu. Jadi untuk anak memang cenderung banyak negatifnya untuk pemakaian gadgetnya, begitu ya, Bu? Oke. Oke, berarti, dari kasus tadi ya, apa yang, nanti kira-kira akan, Bu Anita lakukan nih untuk, menghindari hal-hal tersebut terjadi begitu. Ya, untuk menghindari siswa saya berkata yang kurang baik itu tadi nggih Bu, mungkin pertama saya akan, berkomunikasi dengan lingkungan keluarganya, yaitu yang berperan penting Mmm, adalah orang tua Bu. Saya akan mhm lebih berkomunikasi lebih aktif dengan orang mhm tuanya, mohon untuk dibimbing bukan hanya sekedar belajar mengerjakan tugas, tapi juga nggih perilaku, cara, anak tersebut berbicara, berperilaku, begitu nggih Bu. Jadi komunikasi yang aktif dengan orang tua ini sangat perlu bagi saya. Kemudian juga teman Bu, teman ini seperti tadi ya Bu, teman
dalam kelasnya ini juga saya rasa berperan penting untuk anak tersebut. Temannya bisa saling menasehati gitu Bu. Kalau kalau perkataan ini tuh tidak baik gitu, jangan ditiru, jangan dilakukan gitu. Kemudian saya juga mungkin bisa sharing gitu dengan rekan saya sendiri untuk mencari apa ya cara-cara mengatasi bagaimana kalau siswa itu tadi yang berkata kasar agar tidak berkata kasar gitu. Kemudian mungkin saya bisa untuk membatasi penggunaan gadget mungkin ya Bu ya. Mungkin dengan cara saya sesuaikan dengan saya berikan tugas tambahan yang sesuai dengan minatnya tadi berupa gambar-gambar itu tadi Bu. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti tetap tetap ada apa komunikasi dengan orang tua terkait dengan pemantauan perilaku anaknya tersebut, ya Bu. Iya. Jadi selain itu juga ada apa ya pembatasan penggunaan gadget dengan memberikan tugas tambahan, begitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, dari beberapa cara-cara yang tadi Bu, ya, nah cara yang mana sih yang atau langkah apa yang akan Bu Anita terapkan terlebih dahulu nih Bu? Baik Bu, untuk rencana yang saya dahulukan yang harus saya terapkan yaitu tadi mungkin harus ini Bu, saya akan eee, memperbaiki perilakunya dulu itu tadi nggih Bu ya, itu Hmm, karena penting sekali, saya berkomunikasi, pertama saya berkomunikasi dengan orang tua, kemudian saya tadi membutuhkan bantuan temannya dan juga saya membutuhkan bantuan rekan saya sendiri. Itu ada rencana-rencana yang akan saya lakukan untuk tadi memberikan tugas tambahan dan juga kita sesuaikan dengan minatnya itu tadi gitu. Gitu. mm, 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 mm. Berarti akan segera diterapkan nih Bu untuk semuanya ya. Oke. Iya. Kira-kira dalam penerapannya Bu Anita ini butuh bantuan siapa saja Bu dalam penerapan untuk mendorong kesadaran diri siswa, kemudian untuk mengurangi tingkah usilnya, kemudian juga nanti untuk mengurangi perkataan yang kasar. Baik, Bu. Tentu saja yang terlibat aktif ada orang tua, Bu. Pertama saya akan berkomunikasi dengan orang tua, kemudian saya tadi meminta bantuan temannya dan juga saya meminta bantuan rekan saya sendiri. Selain itu juga saya mungkin akan melakukan sosialisasi dampak penggunaan dari gadget itu, Bu. Ada dampak yang positif, ada dampak yang negatif, sehingga anak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Sehingga saran saya adalah anak ya memang harus berperilaku meniru yang hal-hal positif. Masya Allah ya luar biasa. Berarti ada tambahan lagi tadi untuk sosialisasi ya Bu ya. Oke, berarti kita membutuhkan apa? Apa namanya? Sosialisasi antara Bu Anita dan anak sendiri supaya anak-anak itu tahu antara dampak positif dan dampak negatif. Begitu ya Bu ya. Oke, nah Bu Anita, nah kira-kira tadi Bu Anita sudah menggambarkan masalahnya, kemudian juga cara-cara yang nantinya akan Bu Anita terapkan nih. Nah, kemudian kira-kira Bu Anita, kapan nih akan Bu Anita terapkan ini, implementasikan ini kata? Baik Bu, saya rasa kalau yang harus saya terapkan ini sesegera mungkin Bu. Ini kan Hmm. masih masa liburan, mungkin saya kalau sesegera mungkin ya nanti di awal tahun ajaran baru Bu. Saya harus menerapkan itu, saya harus membimbing perilaku siswa, merancang kegiatan yang membuatnya siswa untuk bersemangat, kemudian itu tadi mungkin saya selipkan dengan sosialisasi di penggunaan media sosial itu tadi Bu. Oke, berarti rencananya sesegera mungkin setelah nanti tahun ajaran baru ini nanti ya Bu. Iya. Oke, luar biasa. Nah, dari sesi coaching kita kali ini Bu, apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita? Ya, yang saya dapatkan ternyata tadi saya agak resah, agak bingung gitu. Sekarang saya lebih merasa lega dengan share dengan Bu Yuni ini saya merasa lega, saya merasa plong dan ternyata saya itu tahu kalau saya itu bisa menemukan mengatasi jalan keluarnya sendiri. Saya mendapatkan solusi ini dari diri saya sendiri gitu.
Oke, luar biasa, Masya Allah. Sebenarnya itu tidak hanya Bu Anita loh yang dapat belajar dari sesi coaching kita kali ini. Saya juga secara tidak langsung ini belajar juga dari Bu Anita ini. Oke, ya Allah. Terima kasih Bu Anita. Jadi saya ini penasaran nih Bu. Jadi saya penasaran nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya terkait Iya, dengan oke. hasilnya bagaimana sih setelah Bu Anita nanti menerapkan apa namanya rencana-rencana Bu Anita nanti. Jadi saya penasaran Bu. Ya. Oke, Bu Anita bersedia nanti ngobrol lagi sama saya? Baik Bu, saya sangat bersedia. Saya suka sekali sharing dengan Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni sudah mendengarkan saya. Saya bisa sharing, bisa ngobrol asik Bu, sehingga saya bisa menemukan jalan keluarnya. Gitu Bu. Oke, ya sama-sama Bu Anita. Saya tunggu kabar Bu Anita. Sampai jumpa pada obrolan berikutnya, Bu Anita. Terima kasih banyak Bu Yuni. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Gimana kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah hari ini sehat. Bu Yuni menghubungi saya hari ini. Alhamdulillah saya juga hari ini kebetulan sedang tidak ada kegiatan. Bu Yuni terlihat agak lesu ini. Ada apa ya Bu Yuni? Tidak seperti biasanya ya Bu, iya. Oke, tidak Saya seperti agak biasanya. Bu Yuni itu biasanya full senyum begitu kok. Hari ini terlihat saya agak agak kurang kurang oke. bersemangat nih Bu hari ini nih. Iya, saya agak apa ya Bu lesu ini karena ada yang saya pikirkan dan mengganjal di hati saya Bu. Jadi ada sesuatu yang ingin saya obrolin nih Bu sama Bu Anita. Baik Bu Yuni. Nah kira-kira Bu Yuni pengen ngobrol apa ini? Iya Bu, ini kan kita lagi apa liburan semester ya Bu. Jadi saya ini dilema tahun ajaran baru nanti itu pembelajaran saya akan bagaimana begitu. Karena mengingat di pembelajaran sebelumnya Bu, di kelas saya sebelumnya, itu siswa yang saya ajar itu kok apa ya Bu, yang aktif kok itu saja begitu loh Bu. Yang sedangkan lebih banyak yang pasif dalam pembelajaran begitu Bu. Kemudian selain juga kurangnya keaktifan siswa dalam belajar juga mereka kok sepertinya ada beberapa anak, tidak semuanya sih, tapi ada beberapa anak yang kalau pagi-pagi mereka keadaan seperti masih ngantuk, kemudian juga lesu, begitu Bu. Pagi-pagi sudah menyandarkan kepalanya di meja, gitu Bu. Jadi saya ingin itu nanti pembelajaran baru nanti, tahun baru, ajaran baru nanti itu saya ingin membuat suatu apa ya, terobosan pembelajaran mungkin ya, yang membuat anak-anak saya itu semangat dalam belajar juga aktif. Baik, Bu Yuni berarti ini sedang dilema nggih, nanti tahun Iya, pelajaran baru itu apa yang harus dilakukan? Sedangkan dari pengalaman sebelumnya itu banyak siswa yang kurang aktif dan yang aktif hanya itu-itu saja ya Bu ya. Harapan Bu Yuni itu siswanya bisa seluruhnya bisa sebagian besar lebih aktif. Bahkan ada iya. beberapa siswa kalau setiap pagi itu kurang semangat, tanpa lesu begitu ya Bu ya. Baik Bu Yuni. Nah, kira-kira dari sharing obrolan kita ini nanti, apa sih tujuan yang ingin Bu Yuni capai ini? Iya, tujuan saya dalam sesi coaching dan percakapan sama Bu Anita kali ini, saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Solusi dan ide-ide supaya tujuan saya nanti tercapai, yaitu memberikan pembelajaran kepada siswa yang mampu mendorong keaktifan serta semangatnya dalam pembelajaran, Bu. Gitu. Baik Bu Yuni. Dari sesi ini nanti berarti Bu Yuni mengharapkan mendapatkan solusi dan ide-ide baru agar siswanya itu lebih aktif dan juga memiliki semangat untuk belajar atau melakukan kegiatan pembelajaran gitu. Nah, Iya, betul. kira-kira menurut Bu Yuni sendiri ini untuk idealnya siswa yang aktif itu bagaimana Bu? Ya, siswa yang aktif itu idealnya menurut saya itu siswa yang apa ya mau terlibat
dalam pembelajaran, Bu. Kalau selama ini kan yang terlibat itu kan hanya murid-murid tertentu yang memang berani begitu, Bu. Yang itu saja. Kemudian ketika ditunjuk itu ya yang maju itu saja begitu. Sedangkan yang lain tetap monoton, diam begitu loh, Bu. Kalau tidak ditunjuk namanya itu tidak. Jadi menurut saya siswa aktif itu dengan kesadaran dirinya mau ikut terlibat dalam pembelajaran. Misalnya saya bilang, siapa yang mau maju begitu, langsung banyak yang tunjuk jari atau banyak yang mau maju begitu, Bu. Baik Bu Yuni, berarti menurut Bu Yuni itu siswa yang aktif itu kalau tanpa disuruh dia itu memiliki kesadaran sendiri ya Bu untuk Betul, maju Bu. atau tunjuk tangan seperti itu ya Bu. Mm, Nah, iya. kira-kira penyebab dari kurangnya siswa yang aktif ini menurut Bu Yuni apa ya? Iya, mungkin menurut saya karena selama ini saya lebih banyak mengajarnya mungkin dengan metode ceramah mungkin ya, Bu ya. Jadi dalam pembelajaran itu memang saya lebih lebih memusatkan ceramah saya dan mungkin itu hanya menarik perhatian anak-anak yang memang suka dengan atau anak-anak yang memang gaya belajarnya itu hanya auditori, Bu, yang suka mendengarkan saja. Sedangkan mungkin yang lain karena memang mereka tidak suka mendengar, jadi itu mungkin mereka bosan dan jenuh, terus akibatnya mereka menjadi tidak aktif dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu mungkin ya, Bu ya. Baik Bu Yuni. Berarti penyebabnya itu mungkin siswa merasa bosan ya Bu karena Bu Yuni itu Iya. hanya menggunakan metode ceramah saja. Nah, kira-kira apa ini yang bisa Bu Yuni lakukan? Mungkin saya mungkin akan mengganti metode mungkin ya Bu ya. Mengganti metode pembelajaran yang untuk anak mungkin nanti saya bisa mengelompokkan kelas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya mungkin ya Bu ya. Oke, jadi nanti mungkin saya akan merancang pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Dalam hal ini mungkin sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi saya tidak hanya memberikan ceramah saja karena ceramah saja itu mungkin kan memang hanya untuk anak-anak yang auditori sedangkan mungkin untuk anak yang visual dan kinestetik itu selama ini belum mendapatkan haknya. Nah, itu mungkin yang akan saya lakukan tuh begitu. Luar biasa sekali Bu Yuni. Bu Yuni berarti akan sudah merencanakan nggih, tadinya yang kegiatannya hanya ceramah, hanya untuk siswa yang auditori. Nah, sekarang Bu Yuni nanti akan mengganti metode lain. Tadi ada diskusi kelompok, begitu nggih Bu. Kemudian Iya, juga gaya belajarnya disesuaikan, mungkin ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga kita iya, itu adil nggih Bu, yang disebut adil iya, itu tadi betul siswa betul betul. mendapatkan hak-haknya sesuai Haknya dengan semua. minatnya. Baik Iya, Bu, luar betul biasa Bu. Iya. sekali. Nah, kira-kira selain itu apa ada lagi Bu Yuni? Ya, ya mungkin itu dulu ya, Bu ya. Yang harus saya terapkan mungkin itu dulu. Merancang pembelajaran sehingga semua anak itu belajar sesuai kebutuhannya dan kalau anak belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan gayanya, saya harapkan memang anak itu bisa aktif dalam belajar. Begitu, Bu. Itu saja dulu yang akan saya lakukan nantinya. Baik, baik sekali Bu Yuni itu. Kita berarti tidak hanya ceramah saja tadi nggih Bu Yuni, tapi kita Iya, berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan anak. Gitu. iya, Baik. betul, betul. Itu untuk poin yang pertama Bu Yuni. Nah, untuk poin yang kedua tadi saya menangkap Bu Yuni mengatakan kalau siswanya itu kurang semangat, nggih. Nah, Hmm. kira-kira idealnya siswa yang semangat itu yang bagaimana Bu Yuni? Oke, menurut saya siswa yang semangat itu siswa yang kalau ke sekolah itu selalu terlihat ceria, happy, senang, Bu Anita. Jadi tidak terlihat lesu, kemudian ngantuk seperti beberapa murid saya. Seperti itu. Jadi semuanya terlihat happy, ceria. Jadi saya berharap dengan kehappy-annya itu dapat membangkitkan semangat untuk belajar, Bu. Begitu. Baik Bu Yuni. Berarti tadi menurut Bu Yuni sendiri kalau siswa yang semangat itu yang energik, terlihat ceria, Hmm, begitu nggih Bu, mm, punya antusias untuk belajar, begitu. Nah, kira-kira menurut Bu Yuni kalau penyebabnya siswa yang kurang semangat ini bagaimana Bu Yuni? kurang semangat itu mungkin ya.
Karena selama ini saya mengajarnya itu apa namanya sudah saya tambah tepuk-tepuk Bu. Jadi saya tuh punya yel-yel kelas. Nah, selama ini saya sudah memberikan yel-yel kelas 4. Kemudian juga memberikan tepuk-tepuk ice breakingnya tapi berupa tepuk-tepuk. Nah, itu yang selama ini saya lakukan. Tetapi kok sepertinya masih kurang membangkitkan semangat anak dalam belajar, Bu. Baik Bu Yuni. Berarti selama ini Bu Yuni yang sudah Bu Yuni lakukan itu adalah melakukan tepuk-tepuk dan ice breaking ya Bu. Hmm, Nah, hmm. selain itu kira-kira menurut Bu Yuni apa lagi yang harus Bu Yuni lakukan? Rencana Bu Yuni. Menurut saya apa gini ya Bu, mungkin saya perlu memberikan ice breaking yang lebih menarik mungkin ya Bu ya. Jadi ketika saya apa lihat HP nyekrol-nyekrol medsos TikTok YouTube yang short YouTube itu kok sepertinya ada ice breaking yang menarik Bu sepertinya. Nah, itu bisa mungkin ya Bu bisa saya adopsi kemudian saya lakukan ATM amati tiru modifikasi. Nah, itu nanti akan bisa saya berikan kepada anak untuk membangkitkan semangat anak ini, Bu. Gitu. Betul sekali Bu Yuni, luar biasa. Ide yang Bu Yuni curahkan ini saya rasa sangat bagus. Yang tadinya Bu Yuni hanya memberikan tepuk-tepuk, ice breaking yang biasa, sekarang Bu Yuni akan mengikuti mencari referensi dari media sosial ice breaking yang mungkin viral ya Bu, bisa dikatakan Iya, betul, viral betul, sehingga anak betul. itu tertarik, lebih semangat gitu nggih Bu Yuni. Luar Iya, biasa Bu betul. Yuni. Nah, eh, baik Bu Yuni, dari rencana-rencana yang sudah Bu Yuni jabarkan itu tadi, kira-kira rencana mana dulu nih yang ingin Bu Yuni laksanakan? Iya. Tentu saja dari rencana-rencana tadi ya, yang pertama memang yang harus segera saya lakukan nih. Saya tentu saja dalam waktu dekat ini karena ini belum masuk pembelajaran ya Bu, belum masuk tahun ajaran baru njih, masih libur. Jadi yang pertama yang harus saya lakukan itu tentu saja sesegera mungkin mendapatkan referensi ice breaking yang menarik untuk anak-anak Bu. Nanti setelah ini saya mungkin gas buka HP, kemudian buka media sosial ya Bu untuk mencari referensi-referensi apa namanya ice breaking sehingga nanti ketika masuk ice breaking saya sudah masuk pembelajaran, masuk tahun ajaran baru, saya sudah mengantongi ice breaking yang nantinya akan saya berikan kepada anak didik saya. Begitu Bu mungkin Bu. Itu langkah yang pertama. Kemudian setelah masuk nanti, langkah yang kedua itu nanti saya akan merancang pembelajaran yang sesuai nih dengan apa namanya kebutuhan anak. Begitu Bu. Akan segera saya terapkan nih Bu Anita nih. Ya, baik sekali Bu Yuni. Nah, tadi saya rasa Bu Yuni yang tadinya tampak lesu, sekarang semakin semangat ya Bu Yuni. Sepertinya tampak Iya Bu. sudah Iya iya terlihat iya iya. senyumnya. Mungkin Bu Yuni sudah mendapatkan ide-ide yang menarik ya Bu Yuni. Berarti Iya Bu. rencana Alhamdulillah Bu. Iya iya. lakukan tadi yang pertama adalah mencari referensi ice breaking untuk menyiapkan Mm-mm. nanti ya Bu Yuni ketika Mm, anak mm. sudah masuk. Dan kedua, tadi Bu Yuni akan mencari strategi cara melancang pembelajaran yang menarik anak sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak. Oke, begitu Bu Luar Anita biasa ya. sekali Bu Yuni. Nah, kira-kira ini nanti akan dilakukan mulai kapan nih Bu Yuni? Mulai untuk mencari referensi ice breaking mulai sekarang Bu nanti Bu setelah sesi ini selesai nggih. Kemudian untuk merancang pembelajaran di awal tahun ajaran baru nanti segera saya terapkan. Begitu. Oh iya, Bu Yuni. Kira-kira yang terlibat ini siapa saja sih Bu Yuni? Yang terlibat ya tentu saja murid itu sendiri ya Bu ya nanti ya. Oke. Kemudian yang kedua saya butuh referensi media sosial. Berarti yang saya butuhkan saat ini yang terlibat tetap media sosial seperti mungkin TikTok atau YouTube yang short YouTube itu atau mungkin bisa saya tambahin lagi Bu. Saya butuh mungkin rekan sejawat untuk apa sekedar sharing dalam ice breaking yang mungkin sudah rekan sejawat saya itu terapkan ke anak didiknya yang mampu membangkitkan semangat anak didiknya. Begitu, Bu. Baik sekali Bu Yuni. Berarti nanti yang akan terlibat memang yang pertama siswa nggih Bu, siswa, kemudian juga ada media sosial juga berperan penting untuk tadi ya mencari referensi-referensi ice breaking yang viral yang menarik untuk anak dan juga rekan sejawat ya Bu ini juga berperan penting untuk kita sharing, memberikan hal-hal yang baik ya Bu.
Dan tadi Bu Yuni Gitu. mengatakan kalau hal ini akan dilaksanakan sesegera mungkin, akan segera Iya. digas begitu. Semangat sekali Bu Yuni, luar biasa Bu Yuni. Berarti nah dari coaching kali ini kira-kira apa sih yang Bu Yuni dapatkan? Luar biasa Bu Anita. Jadi saya tadi awalnya saya merasa kok gak buntu ini pikiran saya. Nah, setelah saya melaksanakan sesi coaching ini sama Bu Anita, saya merasa gembira Bu Anita. Jadi tanpa saya sadari, saya menemukan solusi-solusi dari masalah saya nih Bu. Jadi ternyata dari sesi coaching ini apa namanya saya dapat menemukan solusi saya dari saya sendiri. Begitu luar biasa Bu Anita. Terima kasih atas sesi coachingnya hari ini. Sehingga Eh, membuat saya gembira lagi nih Bu. Full senyum Betul Bu lagi Yuni. saya. Bu Yuni itu saya kenal sebagai sosok yang full senyum. Tadi pagi saya lihat oh Bu Yuni kurang senyum pasti ada suatu Iya, masalah ya Bu Yuni. Nah dari iya. ini tadi tidak hanya Bu Yuni yang mendapatkan solusi atau ide-ide baik ya, akan tetapi saya juga Bu. Wah ternyata rencana Bu Yuni, ide-ide yang sudah Bu Yuni jabarkan bisa saja saya melakukan ATM nih dari Bu Yuni, nggih. Sehingga wah Iya, ini sepertinya lebih membuat siswa bersemangat lagi nggih Bu Yuni nggih. Baik, saya iya, rasa Mbak juga Anita. saya jadi penasaran nih Bu Yuni nanti hasil yang didapatkan itu seperti apa. Nah, lain waktu mungkin kita bisa sharing lagi nggih Bu Yuni nggih. Ya, Bu Anita siap. Nanti setelah saya melaksanakan apa namanya rencana-rencana ini nanti kita ngobrol lagi. Nanti saya share Bu pengalaman saya. Siap, Bu. Nanti kita ngobrol lagi. Oke, terima kasih ya Bu Anita ya. Jadi seger kembali nih saya nih. Oke. Terima Ya, kasih atas bantuan coachingnya sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi dari apa yang saya resahkan dan bingungkan tadi. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Anita. Saya pamit ya Bu Anita ya. nah Bu Oke, Yuni. kita sambung lagi dalam obrolan berikutnya, Bu Anita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.